Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Salam santunku selalu buat Anda semua. Semoga kita bersama berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji dengan judul Kehidupan Manusia Setelah Kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan di dalam surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi selama ini tiap-tiap yang bernyawa itu kan selama ini kita telah merampas hak-haknya Allah, yakni tiap manusia yang merasa bahwa dirinya lah yang hidup, maka pasti akan merasakan kematian. Jadi manusia yang merasa dirinya saat ini hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi kematian itu ada kematian zahiriyah, ada kematian maknawiyah. Jadi hakikat kematian menurut syariat kan matinya badan. Menurut kita selama ini bila ada sesebutan kematian, kita nisbatkan kepada badan-badan manusia yang sudah tidak ada nyawanya, yang sudah tidak ada hidupnya. Itulah yang kita maknai selama ini sebuah kematian. Akan tetapi hakikat kematian sesungguhnya itu adalah bukan badannya yang mati, tapi jiwanya yang mati, hatinya yang mati, hatinya yang keras melebihi kerasnya batu sehingga menjadi bahan bakarnya jahanam di sisi Allah. Neraka jahanam di sisi manusia, anggapan manusia kan besok, karena manusianya masih di dunia, karena manusianya masih hidup. Maka manusia akan membayang-bayangkan saja bahwa semua peristiwa itu adanya nanti setelah kematian. Semua perjalanan itu
adanya hanyalah ketika badan-badan ini sudah mati. Akan tetapi hakikat kematian di sisi Allah bukanlah mati badannya, karena Allah hanyalah memandang hatinya. Bukan rupa dan hartamu yang Allah pandang, bukan setinggi ilmumu yang Allah pandang, bukan sebanyak amaliyahmu yang Allah pandang, dan bukan nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia yang Allah pandang. Akan tetapi yang Allah pandang adalah hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang hidup itu siapa? Bila yang wujud, bila yang nyata, bila yang hidup, bila yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita di hati kita, itulah yang dimaksud hawa nafsu itu. Jadi inilah yang dimaksud hakikat kematian di sisi Allah, ditandai dengan suatu iktikad di hati kita bahwa yang wujud hanyalah diriku manusia, sementara Allahnya gaib, sementara Allahnya tiada, sementara Allahnya tidak ada sedikit pun kekuasaan dan daya upaya kepada diri manusia kita sendiri selama ini, kecuali kekuasaan dan daya upaya serta ikhtiar diri manusia kita sendiri selama ini. Jadi hakikatnya yang kita sembah, yang kita abdi, yang kita wujudkan di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita yang fana ini. Inilah makna hakikat kematian, kematian jiwanya, kematian kesadarannya. Ia tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya hanyalah makhluk, kok ngaku-ngaku di dalam hatinya bahwa dirinya adalah sang Khalik, tapi tidak disadarinya. Karena iblis dan setan selalu menyesatkan setiap hati anak cucu Adam bagi mereka yang belum bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka yang belum menyadari kemakhlukannya, bagi mereka yang belum bertemu Tuhannya. Jadi manusia yang belum beragama dan bertuhan secara sesungguhnya, secara hakikatnya di sisi Allah, itulah dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi hidup, hayat, uripe Allah yang selama ini menciptakan dirinya telah ditiadakannya, telah digoibkannya. Sementara hidup, sementara hayat, sementara urip yang selama ini ada pada diri kita diakui bahwa hidup ini hidupku. Berarti secara tidak sadar kita menyatakan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu
mati. Jadi kebalikannya, bila diri kita yang wujud, pasti Allah tiada, Allah gaib bagi kita. Bila kita yang merasa hidup, berarti secara tidak sadar Allah sudah kita matikan keberadaannya. Bila kita merasa berkuasa, maka secara tidak sadar kita sudah mentidakbisakan apa-apa Allah sebagai Tuhannya manusia. Secara tidak sadar kan begitu maknanya aplikasi di dalam hati kita selama ini. Akan tetapi kita tidak menyadari itu semua karena kita masih mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam beragama dan di dalam bertuhankan Allah di hati kita. Inilah bukti bahwa kematian di sisi Allah telah terrealisasi saat manusianya di hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Manusia mensekutukan wujudullah dengan wujud manusianya di hatinya. Manusianya telah mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya di hatinya. Manusia telah mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusianya di hatinya. Manusianya telah mensekutukan daya upaya dan ikhtiarnya Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri manusianya disekutukan dengan daya upaya dan ikhtiar makhluknya selama ini. Jadi semua aktivitas, jadi semua sholat, ibadah dan amalia kita selama ini menyembah kembali rojiun kepada yang fana. Karena itulah sebab bahwa selama ini kita sudah berada di alam kematian di sisi Allah. Akan tetapi di sisi manusia kita tidak akan rela, kita tidak akan ridho bahwa kita saat ini mati. Karena apa? Karena hawa nafsu, karena iblis dan setan selalu menyangkal ayat-ayat Allah, selalu tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Karena hawa nafsu, iblis dan setan tidak akan pernah rela dan ridho bila ia dikatakan tidak ada. Maunya mengakui bahwa iblis dan setan itu ada. Allah saja yang tak ada. Tuhan saja yang tak ada. Tuhan hawa nafsu mulah yang wujud di hatimu selama ini. Nah, inilah yang dimaksud kematian. Kematian di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah. Selama ini kita beragama dan bertuhan kan hanya syariat-syariat saja. Sementara agama dan pertuhan kita selama ini di dalam melaksanakan sholat dan ibadah serta perbuatan baik secara syariat hanyalah untuk menutupi, untuk menghalangi, untuk menyembunyikan keateisan, kekufuran, persekutuan hawa nafsu kita dari manusia, agar manusia lain
tidak mengatakan kita sebagai ateis, maka ditutupilah hati ini dengan ibadah-ibadah dan sholat secara zahir, secara syariat, yang mana semua apa yang kita lakukan selama di dalam sholat dan ibadah itu jatuh ke lembah pengakuan bahwa pelaksana atau yang melakukan itu semua adalah diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani di dalam sholat kita selama ini. Tuhan yang mentuhani di dalam seluruh ibadah-ibadah kita selama ini. Tuhan yang mentuhani di dalam kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini. Jatuhnya ke alam yang fana, jatuhnya kepada pengakuan-pengakuan bahwa semua itu adalah pekerjaan diri kita sendiri. Itulah iblis dan setan selalu menyesatkan manusia dari Tuhannya, karena manusia berada di dalam alam kematian, berada di alam lembah dosa, berada di alam anar, disiksa di dalam kuburannya, disiksa di dalam kuburan badan-badan yang dari tanah ini. Itulah hakikat kematian. Untuk selanjutnya kita bacakan ayat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Mari kita tengok lagi artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini bila ditinjau dari sudut syariatnya, maka arti makna yang akan teraplikasi dalam diri kita makna yang badaniah, makna yang zahiriah, makna yang syariat saja. Karena apa? Karena selama ini kita mendewa-dewakan bahwa hanya badan-badan kitalah yang bisa apa-apa.
sementara Allah tak bisa apa-apa. Seolah-olah badan-badan kita inilah yang bisa duduk. Seolah-olah badan-badan kita inilah yang bisa berdiri. Seolah-olah badan kita inilah yang bisa mandi. Seolah-olah badan kita inilah yang bisa sholat. Seolah-olah badan kita inilah yang bisa ibadah. Seolah-olah hanya badan kita lah yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa naik motor, yang bisa bekerja, yang bisa nyangkul di sawah, yang bisa belanja di pasar, yang bisa memasak di dapur. Semuanya yang kita saksikan selama ini adalah perbuatan badaniah, perbuatan syariat-syariat badaniah daripada perbuatan hidup yang menghidupi badan ini. Selama ini kita salah pandang. Selama ini kita salah fokus. Selama ini kita salah menyembah. Selama ini kita salah mengabdi. Seolah-olah badan-badan kita inilah yang menjadi Tuhannya. Tuhan di dalam duduknya, Tuhan di dalam berdirinya, Tuhan di dalam sholat-sholatnya, Tuhan di dalam ibadah-ibadahnya, Tuhan di dalam tahajud-tahajudnya, Tuhan di dalam duha-duhanya. Seluruhnya aplikasi berpulang kepada yang mati, yang fana, yang bakal hancur. Maka aplikasi kita selama ini menyembah, mengabdi kepada yang fana. Itulah kematian di sisi Allah. Jadi arti mutasabihatnya, kematian di sisi Allah bukan kematian badan-badan manusianya. Hakikat kematian di sisi Allah matinya kesadaran jiwa manusianya, karena jiwanya belum pulang, belum rojiun, belum Islam, belum beragama kepada Tuhannya. Karena jiwanya belum selamat, artinya selama ini hakikatnya kita belum Islam. Bagaimana mungkin hati kita dikatakan Islam di sisi Allah, sementara iman saja tidak ada? Selama ini kan tak ada iman kepada Allah di dalam hati kita. Cuma hanyalah dusta-dusta saja yang kita ucap-ucapkan. Aku beriman kepada Allah. Tapi kenyataan aplikasi di dalam hati kita selama ini, aku iman kepada diriku sendiri. Karena yang ada hanyalah diriku sendiri. Karena yang wujud hanyalah diriku sendiri. Karena yang hidup adalah diriku sendiri. Karena yang berkuasa adalah diriku sendiri. Karena yang punya kehendak daya upaya di dalam hatiku hanya diriku sendiri. Inilah bukti kenyataannya bahwa kita belum beragama dan belum bertuhankan Allah di dalam hati kita, kecuali kita selama ini beragamakan seperti Fir'aun, kufur, ateis, dan selalu mensekutukan Tuhan sebagai pencipta diri manusianya dengan dirinya sendiri.
Allah dianggapnya gaib, Allah dianggapnya tiada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita kan selama ini diri kita sendiri. Jadi inilah bukti nyata bahwa selama ini kita ikut akidahnya Fir'aun daripada ikut akidahnya para nabi dan para rasul. Inilah buktinya. Kesalahan-kesalahan kita, kezaliman-kezaliman kita di dalam bertuhan, maka Allah menyebut kita mati. Itulah alam kematian, itulah alam siksa, itulah anar, itulah jahanam di sisi Allah. Jadi semua manusia merasakan itu semua. Baik manusia yang awal Nabi Adam dan manusia akhir zaman merasakan itu semua. Karena ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tak satu pun manusia luput daripada kematian itu. Selama ini kita lari daripadanya, lari dari kematian. Karena apa? Karena kita selama ini berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai hamba, berposisi sebagai sang khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Maka di dalam hati kita Allah tidak mau bila kematian itu akan datang. Jadi dalam hati kita tidak mau sebenarnya kita dikatakan mati. Karena mati itu tidak enak. Memang kematian itu tidak enak. Yang dimaksud kematian yang tidak enak, mati yang secara maknawi ini. Mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan, maka di dalamnya serba tidak enak, serba dalam kepayahan, diperbudak oleh iblis dan setan, disuruh mencari dunia terus. Di dalam hatinya penuh sesak dengan urusan-urusan dunia, maka butalah mata hatinya akan dunia sehingga menjadi Dajjal laknatullah. Matanya cuma satu, mata dohir saja, sedang mata batinnya sudah dibuat gudang-gudangnya, sampah-sampahnya urusan dunia, sehingga mata batinnya buta, sehingga mata hatinya tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk. Jadi yang jadi dajjal selama ini ya kan diri kita sendiri. Ketika kita belum kembali kepada Allah, ketika kita belum mati sebelum mati. Sampai kapan itu terjadi? Selama-lamanya, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan? Yakni Bai'atul Akbar, kiamat, yakni di sakaratul maut, yang di sana puncak-puncaknya azab di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.